Organisasi yang tidak mampu mengerti lingkungan di mana dia berada akan senantiasa mengalami ketertinggalan dan hanya akan menjadi pengikut, sehingga tidak akan pernah menjadi yang terbaik. Upayakan agar tidak menunggu orang lain untuk melaksanakan lebih dulu. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Felix Jensen tahun 2000, di mana ia mengungkapkan organisasi yang tidak mampu mengerti lingkungan senantiasa akan mengalami ketertinggalan. Organisasi yang tidak mampu melakukan inovasi yang berkelanjutan akan terlindas oleh pesaing yang tidak mengenal belas kasihan. Pengembangan organisasi adalah strategi intervensi yang memanfaatkan proses kelompok untuk berfokus pada budaya suatu organisasi secara menyeluruh dalam rangka melaksanakan perubahan yang diinginkan. Strategi ini berusaha mengubah keyakinan sikap, nilai, struktur dan praktek, sehingga organisasi dapat menyesuaikan diri dengan teknologi dan mampu bertahan hidup dalam laju perubahan yang berlangsung cepat. Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi, kebudayaan dan lingkungan sosial, terhadap mana organisasi tersebut harus menyesuaikan diri. Tidak ada organisasi yang sanggup mencukupi kepentingan dirinya sendiri, semuanya tergantung kepada lingkungan sistem yang lebih besar untuk terus dapat hidup. Pada mulanya, ahli analisis organisasi cenderung tidak melihat atau mengira kurang penting hubungan lingkungan organisasi. Tetapi pekerjaan sekarang menitik beratkan kepada hubungan lingkungan ini. Sebelum melanjutkan untuk menyimak video dari Income, kontribusi Anda dibutuhkan agar Income Channel dapat berkembang. Hanya dengan like, komen, share dan subscribe. Jangan lupa pula klik loncengnya agar dapat mengikuti video terbaru dari Income Channel. Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari environment yang secara sosiologis dapat memiliki arti segala sesuatu yang mendorong dan mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok. Dalam hal ini, lingkungan dapat berupa lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik, misalnya kondisi sosial atau kultural masyarakat. Setiap organisasi senantiasa berada dan saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Perubahan organisasi senantiasa terjadi sebagai akibat dari berubahnya kondisi lingkungan di mana organisasi itu berada. Jadi, organisasi senantiasa melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian pula sebaliknya, lingkungan juga mendapatkan pengaruh dari organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tak langsung. Robbins, 1993, mendefinisikan bahwa lingkungan organisasi sebagai apa saja yang berada di luar batas sebuah organisasi. Namun, organisasi lebih dihadapkan pada lingkungan yang spesifik, yaitu bagian yang paling relevan dari organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka, tentu saja mau tidak mau harus berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan keefektivitasnya. Lingkungan umum organisasi merujuk pada segala sesuatu seperti faktor ekonomi, keadaan politik, lingkungan sosial, struktur yang legal, situasi ekologi, dan kondisi budaya. Untuk mengelola dan memanage organisasi, dibutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu untuk menjamin terselenggaranya roda organisasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, sebelum memulai tahapan pengelolaan sebuah organisasi, harus dipahami benar kultur dan karakteristik yang sudah terbangun di organisasi tersebut. Tujuan dari proses pemahaman ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik-konflik yang tidak perlu terjadi, yang akan banyak menguras banyak pikiran dan perhatian. Pola-pola seperti inilah yang harus dipahami benar oleh seorang pemimpin atau manajer yang baru akan memasuki lingkungan sebuah organisasi, sehingga dia akan mendapatkan dukungan penuh yang diperlukannya untuk membangun organisasi tersebut. Bagaimana halnya dengan mengelola sebuah organisasi baru? Mengelola yang baru, sama sekali dan belum memiliki budaya-budaya organisasi tertentu akan jauh lebih mudah, walaupun unsur kesulitannya juga tidak sedikit. Yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dalam mengelola organisasi seperti ini adalah membangun budaya dan kultur organisasi yang baik, serta membangun keterikatan moral yang kuat di kalangan pengurus organisasi. Untuk meredam dan memperkecil terjadinya perbedaan.
Banyak para ahli terdahulu yang mencoba untuk memformulasikan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan.